Matori dan Pak Nugroho. Baik, Pak Matori, jadi BPSMB ini berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Khususnya kita berbicara di lingkup Provinsi Jawa Tengah nih, Pak Matori. Bisa dijelaskan lagi lebih spesifik mengenai apa itu sebenarnya dari BPSMB ini, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ilmu Hakim, bahwa kami akan menjelaskan bahwa BPSMB atau Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta itu adalah merupakan unit pelaksana teknis daerah, yaitu atau UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Pajang Kartosuro KM 8 Pabelan Surakarta. Baiklah, kami akan menjelaskan bahwa sejarahnya atau perkembangan dari BPSMB sebelumnya adalah BPSMB itu adalah dulunya lembaga tembakau cabang Jawa Tengah yang dahulunya hanya menangani permasalahan tembakau saja. Jadi itu berdiri lembaga tembakau itu tahun 1954, Pak Helmi. Jadi sudah cukup lama. Waktu itu ada cross ordonansi yang hanya menangani lembaga tembakau, terutama permasalahan tembakau saja. Kemudian dalam perkembangannya tahun 1980 BPSMB merupakan kepanjangan tangan dari PPMB. PPMB itu adalah Pusat Pengujian Mutu Barang di Jakarta di bawah Departemen Perdagangan. Kemudian perkembangannya lagi tahun 2002 BPSMB merupakan unit pelaksana teknis daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang ini, Pak. Jadi BPSMB ini merupakan unit pelaksana teknis daerah, dan BPSMB ini sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang dulu sejak tahun 1998. Jadi kita sudah terakreditasi mulai tahun 1998. Beralih ke Pak Nugroho, Bapak tadi Pak Matori sempat sampaikan kalau sebelumnya berawal dari lembaga tembakau ya. Kira-kira waktu itu atas dasar pertimbangan apa mulai mengembangkan terhadap jenis produk atau komoditas lain selain tembakau hingga menjadi BPSMB seperti ini? Kita kembali ke sejarah kenapa meluaskan jenis produk dan komoditas ini, Pak Nugroho. Terima kasih Mas Ilmu. Pada dasarnya secara nasional kita itu mempunyai permasalahan nasional untuk barang-barang ekspor, terutama terhadap mutu barang. Barang yang kita ekspor seringkali ditolak oleh negara-negara pengimpor karena rendahnya mutu. Di antaranya kadar air itu terlalu tinggi sehingga mereka mengakibatkan produk-produk primer seperti hasil pertanian dan perkebunan itu ditolak oleh negeri pengimpor. Nah, dengan kondisi seperti itu, pemerintah melalui Departemen Perdagangan waktu itu membuat satu sistem yang namanya Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu, di mana dalam sistem tersebut didirikan suatu laboratorium penguji secara nasional. Jadi pada awalnya ada 19 BPSMB secara nasional tahun 80-an itu. Kemudian masing-masing BPSMB ini bertugas melakukan pengujian terhadap mutu barang-barang yang akan diekspor. Khusus untuk barang yang akan diekspor ke luar Indonesia. Tapi tidak semua barang, hanya barang-barang tertentu yang rawan terhadap penurunan mutu atau kualitas ya. Untuk batasan dari jenis-jenis barang yang bisa disertifikasi, Bapak, bagaimana dengan produk-produk yang akan diedarkan di dalam negeri sendiri? Apakah juga masih diperlukan adanya standar sertifikasi ini, Bapak? Betul, untuk produk-produk dalam negeri kita ada Departemen Perdagangan waktu itu juga membuat satu rambu-rambu di mana untuk produk barang impor maupun produk dalam negeri yang berada di pasaran itu untuk komoditas tertentu juga diawasi mutunya. Jadi sebelum diedarkan harus dilakukan pengujian. Nah, kemudian di satu saat kita juga perlu mengadakan uji petik. Jadi kita mengambil contoh di satu tempat di mana barang tersebut dijual, kemudian kita uji di dalam laboratorium. Nah, tindakan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar yang ditentukan, maka
akan dilakukan satu teguran terhadap produsen yang pertama. Nah, kemudian tindak lanjutnya produsen harus melakukan perbaikan mutu. Baik, beralih ke Pak Matori, Bapak, jenis-jenis barang apa saja yang hingga saat ini masih mendominasi yang masuk ke dalam BPSMB untuk dimintakan atau dilakukan uji untuk mendapatkan sertifikasi ini, Bapak, biasanya? Ya, biasa. Terima kasih Mas Elmi. Jadi untuk sampai saat ini yang banyak diujikan ke BPSMB adalah yang diekspor adalah teh dari salah satu di Karanganyar juga ada perusahaan yang sudah ada kontrak kerjasama dengan BPSMB Surakarta. Dia pasti diujikan ke BPSMB Surakarta. Kemudian untuk tembakau yang tadi saya ulang, tembakau sampai saat ini kalau tembakau pasti ke lembaga tembakau karena memang belum ada instansi lain yang berhak menguji tembakau yang akan diekspor. Baik, ya kita tahan dulu, Mbak Matori. Sudah ada yang bergabung sama kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Citra di Grogol, Mas. Ibu Citra, silakan langsung saja pertanyaan Anda. Ya, mau tanya kalau sebuah produk itu sudah dinyatakan tidak lolos atau tidak layak dalam pengujian dan sertifikasi nanti itu, mohon Ibu, bisa Anda ulang sedikit, Ibu Citra? Suara Anda sangat kecil tadi. Bisa Anda ulang? Iya, begini. Kalau sebuah produk itu dikatakan tidak lolos pengujian dan sertifikasi itu, nanti tindak lanjutnya seperti apa, Mas? Baik, ya. Itu. Itu saja Ibu Citra di Grogol. Iya. Baik, terima kasih banyak. Silakan langsung saja ke Pak Matori, nanti Pak Nugroho juga menambahkan. Nanti follow up-nya seperti apa? Apabila suatu barang sudah mendapatkan sertifikasi, kalau ini barang sudah melalui uji dari BPSMB, Bapak, apa keuntungan yang bisa didapat? Keuntungan ya minimal untuk dia kan sudah ada kualitasnya mutu. Berarti mengenai mutu biasanya kan menentukan harga juga ya Mas. Jadi yang jelas kalau sudah ada sertifikat dari BPSMB, biasanya dari buyer sudah mengakui dengan keberadaan BPSMB karena memang BPSMB sudah diakreditasi oleh KAN, dari Komite Akreditasi Nasional tersebut. Selain sudah terakreditasi, saya beralih ke Pak Nugroho ini, Bapak, sebenarnya sejauh mana validitas atau mungkin tingkat kepercayaan orang, khususnya buyer, apabila suatu produk sudah melalui proses sertifikasi? Bagaimana dari produsen sendiri nanti bisa memaintain, Bapak, kalau barang-barang yang mereka miliki, komoditas yang mereka keluarkan sesuai dengan standar sertifikasi yang ditentukan oleh BPSMB ke depannya, mungkin sudah melalui proses uji sertifikasi ini, Pak Nugroho? Produk barang, baik itu makanan yang sudah disertifikasi, dalam arti bahwa produk tersebut sudah mempunyai hak atau kewenangan untuk menempelkan logo SNI. Jadi di situ tertulis SNI nomor sekian terhadap produk tersebut, maka tingkat kepercayaan pelanggan atau customer terhadap produk tersebut akan meningkat. Ini satu nilai tambah atau daya saing yang cukup tinggi terhadap produk tersebut. Dan terhadap pelanggan, kita harapkan bahwa dengan meningkatnya kepercayaan di dalam negeri, barang tersebut juga ada kans untuk dilakukan ekspor. Kemudian apakah barang yang sudah tersertifikasi dengan SNI tersebut, kita kedepannya percaya bahwa barang tersebut selalu dianggap baik. Nah, ini harus ada satu pengawasan, monitoring, Bapak, ya. Betul, untuk periode waktu tertentu mereka dilakukan uji ulang. Jadi terhadap produk tersebut sesuai dengan komponen atau parameter masing-masing produk tersebut. Pak Matori, untuk benda-benda atau komoditas atau produk barang yang melalui proses sertifikasi, apakah ada pembedaan, Bapak, untuk nanti ini akan diedarkan di dalam negeri maupun untuk ekspor? Untuk proses atau uji sertifikasi sendiri, apakah tahapannya ada perbedaan di sini, Pak Matori? Terima kasih, Mas. Ada perbedaannya, ada. Kalau untuk uji ekspor itu jelas kita melaksanakan untuk pengambilan contoh. Jadi kita melaksanakan ke eksportir atau eksportir mengajukan ke BPSMB, ke Balai Pengujian dan Mutu Barang Surakarta itu ada permohonan untuk diambil contohnya. Kita ada petugas BPC yang sudah punya nomor registrasi yang dari Jakarta. Kita ada petugas ke eksportir mengambil contoh, baru dibawa ke BPSMB, kita uji dengan. Tapi kalau yang tidak sertifikat, yang lokal yang tidak disertifikasi, ada barang banyak yang dari customer ke BPSMB atau pelanggan ke BPSMB membawa contoh